Hidup di era digital yang bikin pergaulan jadi makin luas dan gampang. Lewat media sosial dan lingkungan sekitar, mahasiswa bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kondisi ini juga bisa memicu pergaulan bebas yang kadang melewati batas norma. Fenomena ini cukup sering ditemui di kalangan mahasiswa Telkom, sehingga perlu dibahas agar mahasiswa lebih sadar dan bijak dalam bergaul. Dan pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan tanpa batas yang tidak sesuai dengan norma sosial dan moral. Gen Z dikenal sebagai generasi yang dekat dengan dunia digital dan mudah terpengaruh lingkungan pertemanan serta media sosial. Oke Bang, jadi kali ini aku mau nanya nih tentang pendapat Abang tentang pergaulan bebas di kalangan Gen Z. Sebelumnya boleh tahu nggak namanya siapa dan dari jurusan apa? Nama aku Aldo Rizky Ramadhani dari jurusan Sistem Informasi. Jadi pertanyaannya di sini ada 3. Ya. Yang pertama, menurut Abangnya, apa batasan pergaulan yang masih dianggap wajar bagi Gen Z saat ini? Kalau batasan menurutku sendiri, sebenarnya kan relatif ya orang-orang. Mungkin kalau minum-minum di kalangan orang, beberapa orang itu wajar. Tapi kita juga harus selektif sendiri gitu loh. Jadi kamu cocoknya sama pergaulan mana? Kalau emang kamu gak suka minum-minum, oke jauhin aja. Mungkin boleh deket tapi jangan terlalu masuk ke situ lah. Jadi selektif aja. Batasannya kalau menurut saya tuh gimana ya? Relatif sih, beda-beda pandangan Orangnya berarti ya? Iya, tergantung orangnya juga nyamannya semana gitu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana internet dan media sosial mengubah cara Gen Z bergaul sehari-hari? Banget sih itu, karena media sosial kan kayak cerminan. Kalau dari lihat orang-orang yang sekarang tuh, mereka pasti nge-post story atau upload feed setiap hari kan, itu kan bakal mencerminkan hidup mereka gitu kan. Ada yang beberapa orang kalau nggak nge-post story sehari itu kayak ada yang kurang gitu, jadi ngaruh sih. Jadi kayak mungkin dengan kamu ngupload story atau apa itu berpengaruh pada CV-mu, mungkin bisa karena kamu seorang content creator atau gimana. Pengaruh sih buat pergaulan juga. Oke, berarti berpengaruh ya? Iya, pengaruh. Terus yang terakhir, dampak jangka panjang apa yang bisa muncul jika pergaulan bebas dibiarkan tanpa pengawasan? Bahaya. Jadi nanti semisal kamu masih kuliah nih tapi masuk pergaulan bebas, teman-teman yang kayak gitu-gitu malas, minum-minum, nanti malah nggak fokus sama perkuliahannya, malah lupa orang tua, lupa Tuhan kan. Ya bahaya sih, sampai nanti malah IPK yang anjlok, nggak lulus, kuliah sampai di DO gitu. Ya bahaya sih gitu. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Makasih ya Bang untuk kesediaannya. Sebelumnya di sini saya mau wawancara tentang pergaulan bebas untuk Gen Z. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Aku Naila Zara dari jurusan Teknik Komputer. Aku Diana Sumawati dari Teknik Komputer juga. Di sini ada 3 pertanyaan ya kak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa batasan pergaulan yang masih dianggap wajar bagi Gen Z saat ini? Kalau menurut aku mungkin berteman dengan cara komunikasi yang masih tetap sopan. Terus kalau misalnya nongkrong itu masih tahu batasan waktu, masih pulang ke rumah atau kita kan asrama ya kalau buat maba. Nah selanjutnya mungkin berteman lintas gender tuh tanpa ada unsur romantis. Udah sih kalau itu dari aku. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana internet dan media sosial itu mengubah cara Gen Z bergaul untuk sehari-hari? Nah, kalau internet sama media sosial sendiri kan kita membuat kita tuh jadi lebih mudah nggak sih komunikasinya, kayak lewat chat, video call, jadi kayak nggak harus interaksi secara langsung. Nah, terus dengan adanya media sosial juga itu tuh bisa mengembangkan diri kita, identitas kita gitu. Jadi kalau misalnya di media sosial tuh kayak kita bisa membangun karakter kita lewat sosmed. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, dampak jangka panjang apa yang bisa muncul jika pergaulan bebas itu dibiarin tanpa pengawasan? Nah dampaknya itu biasanya itu terjadi pada individu dia dan juga mungkin di
perkuliahannya, dan juga nilai moral sama kesehatan mental orang tersebut. Oke, berarti sangat berpengaruh ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak.